Ya, bisa dimulai, Epam. Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muhammad Epam Najib. Mewakili teman-teman yang bernama Alia Dia Syafa, Dian Naufal Hafiz Al-Faizin, kemudian Muhammad Adina Widya Kusuma. Kami ingin memperkenalkan program yaitu TT, yang artinya teman traveling. Kita di sini akan menjelaskan episode pertama, mengenal diri melalui travel. Kemudian langkah pertama yang akan kita jelaskan mengenai value dan market SWOT analysis, USP, grand strategi, dan the approach. Dan juga ada beberapa hal yang akan kami tambahkan. Salah satunya reference dan Oke, selanjutnya. Untuk yang pertama, value dari program TT. Pada episode pertama dengan judul mengenal diri melalui traveling, memberikan insight bagaimana healing yang benar agar dapat mengenal diri dekat. Selain itu, dapat mengubah perspektif masyarakat yang menganggap travel sebagai bentuk uang yang merugikan diri sendiri. Kepada teman-teman yang hanya healing aja, tapi tanpa mempersiapkan, sehingga sama meski melalui layar televisi maupun dapat menerapkan tips yang diberikan. Sorry, ini lagi hilang. Oke, untuk selanjutnya. Untuk background ada dua pembahasan. Untuk yang pertama, problem overview. Seluruh masyarakat hingga kaum milenial saat ini gencar-gencarnya membahas mengenai mental health, khususnya akibat dari kondisi lingkungan sekitar kita yang terinfeksi COVID-19. Kekangan dan keterbatasan oleh kondisi menjadikan rasa ketidakbebasan dan keputusasaan yang memicu masalah utama yang sering dibahas adalah self-love atau mencintai diri sendiri. The solution dan pada program TT atau teman travel episode 1 ini memberikan insight traveling yang dapat memberikan waktu untuk menjelajah tempat di luar zona nyaman, sehingga dapat membantu masyarakat lebih dekat dengan diri mereka sendiri. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Alia. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Epam atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang market dan analytics dari program yang sedang kami rancang. Yang pertama, dari demografiknya, market kita ini di usia 17+, gendernya all gender, tidak menutup kemungkinan untuk gender-gender yang ada di luar dari gender umum yang kita ketahui. Kemudian lokasinya ada di Indonesia. Kemudian kompetitornya ini terdapat
banyak program yang memiliki ide dan konsep yang hampir sama dengan diimbangi dengan talent yang lebih kuat. Seperti yang kita tahu, program travel ini kan bukan kita yang mengawali program travel ini. Namun sebelum kami juga sudah ada yang mendahulunya dengan talent yang lebih kuat dan juga beberapa kelebihan mereka yang seperti visual dan juga pembawaan yang lebih menarik, mungkin itu yang bisa menjadikan mereka sebagai kompetitor kita. Kemudian psikografik yang kita tampilkan di sini adalah rasa ingin tahu dan penasaran, ingin healing para audiens. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Eprom sebelumnya di background, masyarakat Indonesia ini cenderung mengedepankan healing sebagai fokus utama saat ini, terutama di generasi milenial, sehingga kita memanfaatkan ini sebagai psikografi kita, yaitu rasa ingin tahu dan perasaan ingin healing para audiens. Gitu. Kemudian relation dan promotion, memanfaatkan media sosial sebagai sarana berhubungan dengan para audiens dan media promosi. Sosial medianya sendiri dapat melalui Instagram hingga TikTok. Relation dan promotion yang kita jalin di sini adalah relasi kepada penonton itu kita gimana sih caranya biar kita tuh bisa mendapatkan interaktif dari penonton juga. Jadi kita bisa memanfaatkan mereka untuk mencari apa sih yang sebenarnya ingin mereka ketahui di episode selanjutnya, atau apa sih poin-poin apa yang ingin mereka lebih jabarkan dari kami. Gitu. Kemudian selain untuk relasi, sosial media yang kami kelola juga harapannya dapat menjadi media promosi kepada audiens yang lebih luas. Kemudian product overview pada program ini membahas mengenai traveling lokal, mengundang para narasumber yang berpengalaman untuk berbincang secara santai. Program TT atau teman traveling ini sebagai bentuk penugasan mata kuliah perancangan drama yang dikerjakan secara berkelompok. Pada program ini sebenarnya kami ingin mengedepankan bahwa traveling itu tidak melulu harus ke luar negeri atau dan lain sebagainya, sehingga kami menekankan bahwa traveling ini adalah traveling lokal. Kemudian mengundang narasumber yang berpengalaman untuk berbincang secara santai. Jadi kita menekankan narasumber ini adalah narasumber yang berpengalaman atau pernah travel secara lokal, tidak harus sebagai seseorang yang ahli dalam traveling. Gitu. Untuk penjelasan selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Alia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SWOT dan SWOT analisis. Yang pertama adalah strength. Keunggulan dari acara kami adalah mengangkat mental health yang menjadi isu hangat dari masyarakat. Yang seperti diketahui bahwa sekarang tuh gencar-gencarnya mental health itu dibicarakan, apalagi di sosial media dan juga TikTok. Dan yang kedua adalah content journey bagi audiens. Selain ada keunggulan, ada juga kekurangan atau weakness-nya, yang dimana rawan dengan pandemi, karena dalam episode kali ini kita lebih menekankan pada ajakan kita traveling untuk para audiens. Tapi dari kondisi yang sekarang tidak memungkinkan untuk keluar lebih jauh daripada di zona nyaman kita. Yang ketiga adalah opportunity. Opportunity dari acara kita yaitu konten episode 1 menarik perhatian kaula muda untuk lebih aware dengan mental health dalam mencintai diri sendiri. Karena situasi kondisi seperti ini biasanya banyak para masyarakat, terutama juga kaula muda yang merasa tertekan karena merasa tidak bebas, merasa terkekang, yang biasanya mereka suka nongkrong dan sebagainya, sekarang mereka nggak bisa melakukan hal itu. Yang kedua, mengajak audiens untuk turut aktif. Turut aktif di sini kita mengajak para audiens untuk berkomentar mengenai konten selanjutnya akan kita lakukan, dan juga mereka dapat memberikan cerita-cerita mereka atau memberikan usulan di mana sih tempat yang bagus nih untuk healing, tempat traveling yang baik itu di mana, seperti itu. Terus ancaman kita yaitu program lain memberikan hiburan, pengobatan untuk mental health itu sendiri dibandingkan episode teman traveling ini yang lebih memberikan opsi daripada memberikan tips and trick untuk pengobatan itu sendiri. Yang kedua adalah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang USP atau Unique Selling Proposition.
Pada acara kami, episode ini membahas mengenai keterkaitan traveling dan mental health sebagai wawasan dan opsi untuk masyarakat. Keterkaitan ini tuh lebih merujuk ke dalam membentuk karakter atau menemukan karakter dari sisi kita melalui traveling itu sendiri. Yang kedua, episode ini mengikuti isu-isu hangat yang diperbincangkan dan dikemas mengikuti zaman dengan desain visual menarik mungkin, sehingga cocok untuk para generasi muda. Namun hal itu juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi lama sebelumnya. Selanjutnya, terakhir, membentuk relation dengan audiens dengan mengajak audiens untuk turut aktif, memberikan gagasan, cerita, dan komentar sebagai bahan konten selanjutnya. Ini adalah salah satu dari opportunity kita yang sudah saya bahas sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada teman saya dalam hal Green Strategi ini, program kita menawarkan pertama dalam hal trending topik. Nah, dalam trending topik ini membahas mengenai isu mental health yang banyak dibicarakan. Nah, yang selanjutnya itu ada edukatif. Nah, dalam edukatif ini program kita itu memberikan pembahasan yang edukatif dan informatif mengenai seputar traveling pada masyarakat. Yang terakhir, bagi kita sebagai kaum milenial, konten yang disajikan sesuai dengan ketertarikan generasi baru yang mengikuti zaman pada masa kini. Oke. Dalam the approach ini ada beberapa hal yang diperhatikan seperti easy to understand. Nah, easy to understand ini yaitu dalam penyampaiannya menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Yang kedua itu adalah easy to follow, dalam hal ini memberikan opsi travel lokal dan sederhana kepada masyarakat sehingga mudah untuk diikuti. Yang terakhir, program kita itu berbentuknya modern, ya, dalam penyajiannya dalam bentuk visual yang menarik sesuai dengan perkembangan masa kini. Lanjut. Oke, bisa disampaikan selanjutnya oleh teman saya. Oke, kita masuk ke video flow. Video flow ini adalah rangkaian dari video kami. Yang pertama itu akan diberikan highlight. Lalu yang kedua akan diberikan bumper opening. Selanjutnya masuk ke talent. Lalu akan kita berikan footage pariwisata dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada infografis dari pariwisata, dari info traveling dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yang keenam itu bumper ending. Oke. Di bagian shooting style dan editing, ini ada highlight footage-nya. Kami menunjukkan cuplikan video singkat mengenai pariwisata lokal di Indonesia. Lalu ada menampilkan logo dari program televisi beserta dengan tagline-nya, dan ada bumpernya juga. Oke. Bagian talent, kami menampilkan motion text dari poin-poin yang digambarkan oleh talent. Lalu ada penambahan color grading dan subtitle, seperti gambar di atas. Baik. Di referensi yang kami gunakan pada planning production ini meliputi Indonesia Morning Show, USV, USSV, dan Creative Fox. Ini adalah referensi dari planning production kami yang syarat dengan editing style dan shooting style tadi ya. Jadi 3 ini adalah referensi utama kami. Untuk timetable sendiri, yang bagian pertama yaitu praproduksi. Ini adalah tahapan awal di mana kita akan menyusun ide, brainstorming, penulisan skrip, serta penyiapan peralatan digunakan. Proses ini akan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Lalu di bagian produksi,
tahap pengambilan gambar atau syuting sesuai dengan skrip yang telah disusun di tahap praproduksi sebelumnya. Pada produksi juga terdapat proses pengembangan dan penyusunan data-data pendukung dalam tayangan. Proses produksi ini akan berlangsung 1-2 hari saja. Lalu di bagian post produksi, tahap ini adalah tahap proses editing dan publikasi. Proses ini akan berlangsung sekitar 2 minggu. Baik. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kami, Dina. Iya, selanjutnya itu oke. Tim tim kita ada April, ada ya Baik, mungkin teman kami Dina sedang terkendala sinyal. Jadi ini adalah tim kami yang akan memproduksi program acara televisi ini, yaitu ada Moh Efrom Bahru Najib dengan nomor induk mahasiswa 2014-81054, kemudian ada saya sendiri Aledia Safa dengan nomor induk 2014-81007, kemudian ada Novel Hafidz Al-Faizin dengan nomor induk 2014-81045, kemudian ada Muhammad Adin Wiryak Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 2014-81050, kemudian ada Minkes Hilfatul Ulah dengan nomor induk 2014-81057, kemudian ada teman kami Dina Fortuna dengan nomor induk mahasiswa 2014-81060. Mungkin demikian presentasi kami pada hari ini. Saya kembalikan ke Ketua Kelompok EPROM. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dari Titi, teman traveling. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.